dalam pemilu itu juga ada sengketanya, Mas. Oh iya, apa ya? Nah, masyarakat selama ini kan cuma beranggapan bahwa sengketa itu hanya sengketa tanah, sengketa lahan, sengketa keluarga, atau bahkan sengketa asmara. Sengketa asmara. お前はもう死んでいる。何？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ronda, ngobrol pemilu dan pilkada. Bersama saya, Aris Lur. Ronda kali ini mengangkat tema sengketa ala pemilu. Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang muncul permasalahan yang memunculkan sengketa, baik di tingkat peserta pemilu, penyelenggara maupun pemilih. Sengketa pemilu menjadi bagian penting yang harus ditangani secara adil, terbuka, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mendalami lebih jauh mengenai sengketa pemilu, baik dari segi jenis, penyebab, proses penyelesaian, hingga tantangan yang dihadapi di lapangan. Harapannya, wawancara ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif pada publik mengenai dinamika penyelenggaraan pemilu dan pentingnya penegakan keadilan pemilu. Kami telah menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yang akan berbagi pandangan, pengalaman, serta solusi dalam menangani sengketa pemilu. Mari kita simak bersama wawancara ini sebagai bentuk edukasi sekaligus penguatan terhadap integritas dan profesionalitas dalam proses demokrasi di Indonesia. Kita sambut Bapak M. Hasanuddin. Ya, Mas Aris. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum, Mas Aris. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Aris sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Mengenai sengketa pemilu, yang dimaksud dengan sengketa pemilu apa sih, Pak? Oh ya, jadi gini, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai sengketa pemilu, Ya. perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa di dalam pemilu itu juga ada sengketanya, Mas. Oh iya, apa ya, Pak? Nah, masyarakat selama ini kan cuma beranggapan bahwa sengketa itu hanya sengketa tanah, Ya. sengketa lahan, sengketa keluarga, atau bahkan sengketa asmara. Wah, Nah, betul. kita di sini sebagai penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, kita wajib menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat sebagai wujud edukasi kepada masyarakat bahwa dalam pemilu itu juga ada sengketa. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan di dalam pemilu, masyarakat juga memiliki peranan penting untuk melakukan pengawasan ketika ada pelanggaran dan lain sebagainya untuk dilaporkan kepada Bawaslu. Oh iya. Nah, kita balik lagi kepada dasarnya. Dasar hukum Undang-Undang Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, tepatnya pada pasal 101, disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota itu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, artinya gini, Mas Aris, dari pasal tersebut itu bisa dipahami bahwa kita sebagai pengawas pemilu itu diamanai undang-undang untuk melaksanakan penyelesaian sengketa pemilu. Nah, dari amanat tersebut kita tarik lagi apa pengertian sengketa pemilu. Nah, sengketa pemilu adalah adanya salah satu peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh salah satu
peserta lain yang merasa dirugikan oleh tindakan peserta lain atau penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Jadi ketika ada salah satu peserta pemilu yang merasa dirugikan secara langsung terkait dengan hak-haknya, maka bisa mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu. Bawaslu kan penanganan sengketa ya? Iya. Jenis sengketa apa saja sih yang ditangani oleh Bawaslu itu sendiri? Oke. Nah, sebelum kita berbicara lebih detail terkait dengan sengketa pemilu, perlu saya jelaskan di sini, saya sampaikan di sini bahwa yang namanya dalam pemilu itu ada namanya sengketa proses pemilu, dan yang kedua ada yang namanya sengketa hasil pemilu. Nah, sengketa proses pemilu ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah sengketa hasil pemilu. Nah, ini berkaitan dengan misalkan setelah pencoblosan, setelah pemungutan suara dan rekapitulasi suara, ada salah satu peserta yang merasa dirugikan secara hasil, itu bisa mengajukan gugatan ke MK. Ini namanya sengketa hasil, yang dinamakan kalau dalam istilah pemilu itu dinamakan PHPU, permohonan hasil pemilihan umum. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, sengketa proses pemilu ini ada dua tadi, sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Sengketa kan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa ya, Pak. Mungkin faktor-faktor apa saja sih ya Pak menjadi penyebab sengketa pemilu? Oh, penyebabnya? Iya. Oke. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ada dua jenis sengketa proses ya. Yang pertama, sengketa antar peserta pemilu. Yang kedua, sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Nah, sengketa antar peserta pemilu itu penyebabnya adalah ketika ada hak peserta pemilu dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta yang lainnya. Yang kedua, sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, ini biasanya disebabkan karena adanya hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, terkait dengan penetapan surat keputusan atau berita acara. Tentang waktu terjadinya sengketa pemilu, Pak. Mungkin kapan sih sengketa pemilu terjadi? Oh ya, kita jelaskan satu persatu ya. Jadi biar kita lebih enak memahaminya. Nah, yang pertama tadi sengketa antara peserta pemilu, antar peserta pemilu. Nah, sengketa antar peserta pemilu ini kan terjadinya kan setelah ada peserta pemilu ya. Oh iya. Biasanya terjadinya pada masa tahapan kampanye. Contoh, misalkan yang sering ini adalah terkait alat peraga kampanye itu misalkan. Jika ada salah satu peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh peserta yang lainnya, bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Terus yang terkait dengan jenis sengketa yang kedua, sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, biasanya terjadi pada masa tahapan pendaftaran partai politik, pendaftaran calon legislatif, terus penetapan calon legislatif, dan yang terakhir adalah pada masa pelaporan dana kampanye. Dan pengawas pemilu, kita sebagai pengawas pemilu wajib melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan tersebut untuk mencegah terjadinya sengketa pemilu. Sebelum menjaga pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa diminum, Pak. Oh ya, terima kasih. Mumpung masih hangat. Ya, suasananya pas. Iya, suasana syahdu sekali di sini. Mas Aris. Oh iya, Sir. Kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan sengketa. Siapa saja sih yang berhak untuk mengajukan sengketa? Oke. Ya. Jadi dalam sengketa pemilu ini bukan sembarangan orang yang bisa mengajukan permohonan ke Bawaslu, ya.
Jadi ada beberapa pihak yang memenuhi syarat untuk menjadi pelapor. Dalam sengketa kan ketika melaporkan permohonan sengketa itu ada yang namanya pemohon dan termohon, pelapor dan terlapor, kan gitu. Jadi untuk menjadi pelapor itu juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah peserta pemilu. Yang kedua itu adalah tim kampanye yang tentunya sudah di SK-kan oleh partai politik pendukungnya. Atau misalkan calon anggota DPD itu kan juga termasuk ketua pemilu. Ini mengenai objek sengketa pemilu ya. Mungkin apa saja sih objek untuk sengketa pemilu sendiri? Oke, untuk objek tadi kan berbicara masalah pelapor, sedangkan ini berbicara masalah objek. Jadi objek sengketa pemilu biasanya macam-macam, Mas. Yang pertama kita jelaskan lebih dahulu terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Biasanya objeknya adalah alat peraga kampanye. Yang kedua tempat kampanye. Yang ketiga, waktu kampanye. Karena biasanya ini terjadi di masa kampanye antar peserta pemilu ini. Contoh misalkan dalam pemilu kemarin tahun 2024 kemarin di Kabupaten Rembang terdapat satu permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Nah, ini tepatnya terjadi di Kecamatan Sedan. Nah, di Kecamatan Sedan ini ada salah satu peserta pemilu, sebut saja peserta pemilu A, itu merasa dirugikan karena alat peraga kampanyenya, balihonya, yang kebetulan berukuran kecil, itu ditutupi oleh peserta pemilu yang lainnya yang lebih berukuran besar. Nah, ini kan dirugikan secara langsung. Nah, ini akhirnya mengajukan permohonan sengketa ke jajaran Bawaslu. Terus yang kedua, penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara objeknya. Biasanya berupa surat keputusan KPU atau berita acara KPU. Ya, jadi dalam dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tadi disebutkan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu di sini eksplisit lebih kepada KPU. Disebutkan karena tindakan penyelenggara penyelenggara pemilu yaitu KPU RI, KPU provinsi atau di kabupaten kota adalah KPU kabupaten atau kota. Jadi penyelenggara pemilu kan ada 3 ya. KPU, Bawaslu, terus DKPP. Cuma dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu ini lebih kepada KPU. Sedangkan yang melakukan penindakan itu Bawaslu. Selama ini kan masyarakat masih bingung ya Pak soal prosedur pengajuan sengketa ya. Ini bagaimana sih prosedur pengajuan sengketa pemilu di Bawaslu itu sendiri? Oke. Nah, untuk pengajuan permohonan sendiri itu ada prosedurnya. Jadi bukan asal sembarangan mengajukan permohonan lewat telepon, lewat SMS atau lewat WA kalau sekarang gitu ya. Cuma ada prosedurnya. Kalau sengketa antar peserta pemilu itu kan diselesaikan secara cepat gitu ya. Nah, di sini pemohon atau pelapor itu bisa mengajukan laporan ke Panwascam atau pengawas pemilu tingkat kecamatan. Karena pengawas pemilu kecamatan itu sudah diberikan mandat oleh Bawaslu kabupaten untuk melakukan sengketa acara cepat, yaitu penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Nah, penyelesaian sengketa antar peserta ini kan harus diselesaikan saat itu juga. Itu ya. Jadi bisa dilaporkan di kecamatan masing-masing tempat terjadinya sengketa, tempat terjadinya objek sengketa. Jadi tidak harus ke kantor Bawaslu kabupaten. Karena terlalu jauh kalau misalkan yang kecamatannya jauh dari kantor kabupaten kan kasihan ya. Malah menghabiskan waktu kalau melaporkan. Terus yang selanjutnya untuk melakukan laporan penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu
itu bisa melalui secara langsung ke kantor Bawaslu atau tidak langsung melalui sistem SIPS atau sistem informasi penyelesaian sengketa. Nah, untuk lebih jelasnya secara detail itu dijelaskan dalam Perbawaslu atau Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa pemilihan umum. Ini terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Ya, Mungkin bagaimana sih mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu? oke. Mekanismenya ya, mekanisme atau tata caranya gitu ya Mas ya. Ya, Nah, betul, maksudnya. mekanismenya gini, kalau seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penyelesaian sengketa antar peserta itu kan diselesaikan secara cepat melalui acara cepat dan harus selesai pada hari itu juga dan diselesaikan di tempat itu juga, kan? Nah, itu mekanismenya melalui proses mediasi. Jadi harus selesai pada saat itu juga. Namun ketika Panwaslu Kecamatan melakukan mediasi dan akan mengambil keputusan, itu wajib konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Terus selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara itu waktunya maksimal 12 hari kerja. Ya, nah ini melalui beberapa prosedur, mulai dari pelaporan itu maksimal 3 hari kerja setelah ditetapkan keputusan KPU tadi, ya, keputusan atau berita acara maksimal 3 hari kalau melaporkan. Nah, penyelesaiannya maksimal 12 hari melalui mekanisme mediasi. Ketika mediasi tidak menemui titik temu, akan dilanjutkan kepada tahap adjudifikasi atau proses persidangan di Bawaslu. Nah, bagaimana kalau misalkan peserta pemilu ini tidak puas atau masih kurang terima terhadap keputusan Bawaslu setelah melalui proses penyelesaian sengketa ini? Nah, peserta pemilu ini bisa mengajukan lagi gugatan atau permohonan ke PT UN. Itu ya, dengan dasar keputusan Bawaslu tadi. Mungkin bisa diminum lagi. Mas, Oh iya, terima kasih Mas. ini sudah adem lah. Kita berbicara di Kabupaten Rembang sendiri ya, Pak? Iya. Mungkin bagaimana sih potensi sengketa pemilu di Kabupaten Rembang? Ketika berbicara potensi sengketa kemarin di Kabupaten Rembang ini kan memang cukup dinamis dan alhamdulillah juga cukup adem, tidak terlalu panas gitu ya. Jadi seluruh peserta pemilu itu juga bersifat lebih kooperatif ketika kita melakukan sosialisasi atau pencegahan terhadap potensi-potensi sengketa ini. Para peserta pemilu ini sangat kooperatif terhadap apa yang kita sosialisasikan, apa yang kita sampaikan, sehingga potensi-potensi sengketa ini bisa dicegah. Dan kebetulan hanya ada satu permohonan penyelesaian sengketa, itu pun sudah bisa diselesaikan melalui sengketa acara cepat dan melalui proses mediasi yang cukup yang cukup kooperatif. Bapak tadi kan bicara tentang pencegahan ya. Iya. Mungkin bagaimana sih langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi terjadinya potensi sengketa pemilu itu sendiri? Oke. Nah, kita kembali tarik tugas Bawaslu. Mekanisme selama ini yang dilakukan Bawaslu adalah melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Nah, pengawasan ini kan sudah pasti ya. Terus yang selanjutnya adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini melalui beberapa strategi. Strategi ini yang sudah kita lakukan bersama, dan saya rasa strategi yang kita lakukan pada waktu pemilu kemarin itu sangat efektif dan efisien. Nah,
Salah satunya adalah melalui imbauan-imbauan. Imbauan ini berupa kita menyampaikan surat secara resmi kepada peserta pemilu. Dan yang kedua melalui sosialisasi. Sosialisasi tentang potensi-potensi sengketa, tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika apa yang misalkan peserta pemilu agar tidak melanggar ketentuan undang-undang. Nah, dari sosialisasi dan pencegahan-pencegahan ini bisa menekan potensi sengketa yang ada. Sebelum ditutup ya Pak, mungkin apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat Rembang untuk tidak terjadinya sengketa pemilu? Oh ya, terima kasih kepada Mas Aris dan seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada, terutama di Kabupaten Rembang ya, perlu kami sampaikan bahwa di dalam pemilu itu ada yang namanya sengketa pemilu. Nah, sengketa pemilu ini ada prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan yang perlu dilalui untuk melaporkan, terus untuk proses mediasi, proses adjudifikasi, dan sampai ke tahap keputusan. Itu ada proses-prosesnya. Nah, kami menyampaikan kepada masyarakat semuanya, khususnya di Kabupaten Rembang, untuk ikut berperan aktif mengawal demokrasi kita, menjaga demokrasi Indonesia agar tetap terjaga. Karena kami sebagai pengawas pemilu, sebagai Bawaslu Rembang, itu secara SDM, secara tenaga itu sangat terbatas. Kami meminta kepada masyarakat untuk berperan aktif ketika ada potensi sengketa ataupun potensi pelanggaran pemilu di wilayah masing-masing, untuk menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang melalui media sosial kami atau melalui email kami. Kami sangat terbuka terhadap masukan-masukan dari masyarakat semuanya. Terus yang terakhir ini mungkin perlu kita sampaikan bahwa saat ini kita masih melakukan pengawasan terhadap pemutaran data pemilih berkelanjutan. Kami menyampaikan kepada masyarakat apabila di tempat masyarakat Kabupaten Rembang, di keluarganya, di lingkungan RT RW, di desanya, ketika ada masyarakat yang sudah memenuhi menjadi hak pilih, ada yang meninggal, ada yang sudah menikah, atau misalkan ada yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi pemilih, untuk melaporkan kepada jajaran kami di Kabupaten, di Bawaslu Kabupaten Rembang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Mas kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hasan. Ya, sama-sama Mas Aris hadir dalam ronda kali ini. Itulah bincang-bincang kita dalam ronda kali ini. Semoga kita dapat membuat atau kita dapat menerima informasi dari yang disampaikan. Saya Aris Supriyanto mewakili kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan. Jangan lupa like, follow, dan subscribe media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.